Shalom, sahabat Kabari. Senang sekali kita dapat bertemu kembali. Saya percaya dimanapun sahabat Kabari berada dan mendengarkan renungan ini, Tuhan senantiasa menyertai sahabat Kabari dan Tuhan memelihara dan memberkati sahabat Kabari. Hari ini tema kita berada di padang gurun. Sahabat Kabari, perlu kita memahami kehidupan kita nggak selalu ada di tempat-tempat yang nyaman, tidak selalu ada di tempat-tempat yang membuat kita tenang, aman, nyaman, jauh dari segala mara bahaya. Tetapi ada kalanya kita berada di padang gurun, ada kalanya kita berada di tempat-tempat yang kurang nyaman, ada kalanya kita juga berada di tempat-tempat yang membuat kita terasa terancam dan jauh dari rasa tenang, jauh dari rasa nyaman. Sahabat Kabari, kita belajar hari ini dari seorang pemazmur yang luar biasa, yaitu Raja Daud ketika dia berada di padang gurun. Mari kita buka Alkitab kita dari Mazmur pasal 63 ayat 1 dan 2. Firman Tuhan berkata demikian. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ayat 2, Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Sahabat kabar yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat di ayat 1 tadi, jelas bahwa Mazmur ini dituliskan oleh Raja Daud ketika dia ada di padang gurun Yehuda. Dikatakan dalam ayat 1 tadi, Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Sahabat kabar yang dikasihi Tuhan, perlu kita melihat di sini bahwa seorang hamba Tuhan yang luar biasa, seorang raja yang luar biasa, seorang raja yang diurapi luar biasa yang bernama Daud, dia juga adalah seorang manusia, sebab dia juga tidak luput dari apa yang disebut dengan padang gurun. Kita tahu bersama bahwa Daud selalu berada dalam hadirat Tuhan, Daud selalu suka memuji dan menyembah Tuhan, dan Daud adalah seorang yang setia kepada Allah. Tetapi kita harus menyadari, bukan berarti kalau kehidupan seperti Daud yang seperti ini, otomatis dia akan nyaman-nyaman saja, aman-aman saja, dan dia tidak akan pernah berada di padang gurun, dia tidak akan pernah mengalami masalah, dia tidak akan pernah mengalami keadaan-keadaan yang kurang baik. Dan kita melihat di sini bahwa Mazmur ini jelas dikatakan bahwa Daud berada di padang gurun. Atau dengan kata lain, Daud berada di tempat yang kurang nyaman. Sahabat kabar yang dikasihi Tuhan, ketika Daud berada di tempat yang kurang nyaman atau padang gurun, apa yang dilakukan Daud? Kita melihat di sini, yang dilakukan Daud adalah dia mencari Tuhan. Dikatakan dalam ayat 2, Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Dikatakan dengan jelas bahwa Daud mencari Tuhan. Ketika dia di padang gurun, dia tidak mencari pertolongan dari orang-orang yang mendukung dia. Dia tidak mencari pertolongan dari kekuatan-kekuatan manusia. Tetapi jelas dikatakan dalam ayat yang kita baca tadi, Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Ada catatan menarik di sini sahabat Kabari yang perlu juga kita pahami bersama. Dikatakan tadi, Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Nah, di sini yang menjadi catatan menariknya adalah ketika kita mau mencari Allah, kita harus tanamkan terlebih dahulu di dalam pikiran kita, di dalam jiwa kita, bahkan juga di dalam iman kita, bahwa kita punya Allah, dan bahwa Allah kita itu benar-benar ada, dan bahwa Allah itu adalah satu-satunya
tempat yang bisa kita andalkan untuk menolong kita. Sebab dikatakan tadi, ya Allah, Engkaulah Allahku. Kita harus percaya bahwa Allah itu ada. Kita harus percaya bahwa kita punya Allah. Kita harus percaya bahwa kita punya Allah Sang Pencipta, Allah yang luar biasa, Allah yang sanggup menolong kita, Allah yang sanggup untuk melepaskan kita, Allah yang sanggup untuk membawa kita keluar dari padang gurun tersebut. Ini yang harus kita perhatikan bersama. Saat kita menghadap Allah, kita harus memandangnya sebagai Allah, sebagai Tuhan, dan sebagai Allah kita yang hidup. Dan ini akan membawa penghiburan bagi kita ketika kita berada di padang gurun. Kita harus mengakui bahwa Allah itu ada, bahwa kita berbicara dengan Dia yang sungguh-sungguh ada dan hadir bersama kita. Dan kita harus mengakui bahwa Allah yang kita cari itu ada. Jangan sampai kita mencari sesuatu yang tidak ada. Dan ketika kita mencari Allah, kita harus percaya bahwa Allah yang kita cari itu adalah Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Maksudnya Allah yang hidup adalah Allah yang sanggup untuk kita ajak berbicara, Allah yang sanggup dan yang satu-satunya yang kita andalkan untuk bisa menolong kita keluar dari padang gurun tersebut. Sahabat kabar yang dikasihi Tuhan, inilah yang harus kita miliki ketika kita mencari Allah. Kita harus percaya bahwa Allah itu ada dan bahwa Allah itu hidup, dan kita punya Allah yang ada itu, dan kita punya Allah yang hidup. Maka ketika kita mencari Tuhan, kita akan bertemu dengan Tuhan yang hidup itu. Sebagaimana firman Tuhan berkata dalam Matius pasal 7, carilah maka engkau akan mendapat. Ketika kita mencari Tuhan, kita akan mendapatkan, kita akan menemui, kita akan bertemu dengan Tuhan. Di dalam doa-doa kita juga, sebelum kita berdoa, sebelum kita beribadah, baik secara pribadi maupun secara komunitas dan persekutuan dengan orang-orang percaya, tanamkan ini di dalam pikiran kita, tanamkan di dalam jiwa kita, tanamkan di dalam iman kita, bahwa kita punya Allah yang hidup dan kita punya Allah yang sanggup untuk berbicara kepada kita, untuk menolong kita semuanya. Dengan keyakinan ini, maka ketika kita menghampiri Allah itu, maka kita akan datang dengan cara yang berbeda, dengan semangat yang luar biasa, dengan keyakinan yang dahsyat bahwa yang kita hampiri adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang sanggup untuk menolong kita, Tuhan yang sanggup untuk memberkati kita, Tuhan yang sanggup untuk membawa kita keluar dari padang gurun tersebut. Ketika Daud memiliki keyakinan seperti itu, kita melihat kata-kata berikutnya yang dikatakan dalam ayat 2 tersebut, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Ketika kita sudah punya keyakinan bahwa Allah kita itu ada, yang kedua yang harus kita miliki, milikilah sikap hati yang luar biasa. Seperti yang Daud katakan, jiwaku haus kepadamu. Milikilah sikap bahwa jiwa kita itu haus kepada Tuhan. Bahkan tubuh kita ini merindukan Tuhan. Digambarkan seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Kita butuh Tuhan. Kita butuh hadirnya Tuhan untuk memberikan kehidupan di dalam hidup kita ini, untuk membangkitkan kembali kehidupan yang luar biasa di dalam diri kita. Seperti tanah yang kering dan tandus yang tiada berair. Tanah yang kering dan tandus, kalau kita bisa melihat hamparan di padang gurun itu, kering dan tandus, tiada yang tumbuh. Butuh air yang akan membuat
tanah yang tandus itu, tanah yang kering itu akan mengalami kesegaran dan membuat tanaman-tanaman yang ada di padang gurun itu akan tumbuh dengan adanya air. Demikianlah jiwa kita, demikianlah hidup kita di hadapan Tuhan. Inilah sikap yang harus kita miliki ketika kita datang kepada Tuhan. Maka kita berdoa, ketika kita ada dalam persekutuan, kita akan menerima jamahan daripada Tuhan, seperti air yang mengaliri hidup kita. Air yang hidup itu akan memenuhi hidup kita dan memberikan kehidupan di dalam diri kita. Dan ketika kita ada di padang gurun, kita akan merasakan kehausan kita. Kita akan dipuaskan. Kita akan puas dengan hadirnya Tuhan. Kita akan dipuaskan oleh Tuhan, karena Tuhan kita itu adalah Allah yang hidup, Allah yang sanggup memberikan kehidupan bagi kita ketika kita datang menghampiri Dia. Ketika kita datang mencari Dia, kita akan bertemu dengan Dia, dan kita akan diberi kehidupan, diberi pertolongan, diberi jalan keluar, dan diberikan berkat. Bahkan Dia akan menuntun kita, menyertai kita, membawa kita keluar dari padang gurun yang sedang terjadi dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kebenaran firman-Mu memberikan kekuatan bagi kami ketika kami ada di padang gurun, ketika kami menghadapi masalah, ketika kami ada di dalam keadaan tidak nyaman. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu ada, dan Engkau ada Allah kami yang hidup. Biar di dalam hati kami ini ada sikap hati yang luar biasa, mau mencari Tuhan, mencari Tuhan yang hidup, mencari Tuhan yang sanggup untuk menolong kami di dalam padang gurun ini. Dan biarlah Tuhan kami memiliki sikap hati yang luar biasa, sikap hati yang benar-benar merindukan Tuhan. Dan biar Engkau memuaskan kami Tuhan ketika kami ada di jam-jam doa kami, ketika kami ada dalam ibadah kami, ketika kami mencari Engkau Tuhan. Biar kami bertemu dengan Tuhan, dan Tuhan memuaskan kami, dan Tuhan memberkati kami dengan cara Tuhan yang luar biasa. Ada solusi dari masalah kami, ada jalan keluar yang terbaik, ada berkat-berkat Tuhan dan pertolongan demi pertolongan yang Tuhan berikan bagi kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau menjamah juga Tuhan, buat sahabat Kabari mungkin yang mendengarkan renungan ini dalam keadaan tubuh yang kurang sehat. Tuhan jamah, dan Tuhan melawat mereka. Tuhan sembuhkan tubuh mereka, Tuhan lenyapkan penyakitnya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, berkat bagi kami semuanya. Haleluya. Amin.